Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali di channel Jumpa Hamzah. Untuk Anda yang baru bergabung, seperti biasa saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat serta informasi-informasi menarik kepada Anda semua. Apakah Anda pernah berkunjung ke kota Vrindavan atau di negara India? Kalau di India tentunya Anda pasti terkenal dengan Bollywood ya, dengan goyangan-goyangan India ataupun dengan hal-hal yang berbau Taj Mahal, karena di negara India itu banyak sekali peradaban kuno ya, terutama di peradaban Indus. Tetapi yang menarik di India itu banyak hewan ternak yang berkeliaran, terutama hewan ternak sapi. Jadi kalau Anda berkunjung ke India jangan kaget kalau di sana ada banyak sekali sapi-sapi yang berkeliaran, dan itu tidak mengganggu. Jadi orang India dengan sapi itu seolah-olah hidup rukun. Karena sapi di India merupakan hewan yang sangat disucikan sekaligus sangat disakralkan. Itu ternyata secara turun-temurun dilestarikan oleh orang India, entah di desa apalagi di kota. Apalagi di perkotaan sangat banyak sekali sapi-sapi yang berkeliaran di sana. Jadi kalau di India itu sapi sudah biasa menjadi pemandangan yang sangat bisa dikatakan kehidupan sehari-hari orang India itu ya memang berdamai dengan sapi, karena sapi di sana memang disakralkan. Tetapi kenapa sapi di sana sangat disakralkan di India? Dan ternyata orang India itu walaupun mensakralkan sapi, orang India tidak pernah makan daging sapi. Kenapa orang India tidak makan daging sapi dan kenapa sapi sangat disakralkan oleh orang India? Ini akan kita coba bahas pada episode kali ini. Ayo kita lihat sapinya dan kita putar dulu intronya. India merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia. India tentunya menyimpan berbagai macam peradaban kuno, terutama peradaban Indus. Tentunya kita mengetahui bahwa di India itu terkenal dengan Taj Mahal, sebuah istana yang sangat megah yang konon dibangun untuk istri mendiang dari seorang raja. Tentunya kalau Anda berkunjung ke sana itu sangat ikonik sekali, dan tentunya itu adalah sebuah simbol atau sebagai maskot dari negeri India sana atau negeri Vrindavan. Ya, India selain identik dengan film Bollywood, industri yang sangat besar, juga terkenal dengan kepercayaan-kepercayaan yang memang masih sangat dipertahankan hingga abad modern ini. Salah satu kepercayaan orang India tentunya masih mensakralkan hewan ternak yang bernama sapi. Jadi kalau Anda berkunjung ke India, Anda jangan kaget kalau ada banyak sapi berkeliaran, entah itu di kota-kota ataupun di pedesaan. Itu banyak sapi-sapi yang ternyata memang dibiarkan. Ya, tentunya ini sangat kontras dengan yang ada di Indonesia. Kalau misalkan baru pertama ke India, tentunya sapi itu sangat banyak kita temui di beberapa kompleks-kompleks hunian manusia. Nggak peduli dimanapun tempatnya. Walaupun di dekat pemerintahan, sapi-sapi masih tetap berkeliaran di sana. Nah, kenapa sapi disakralkan oleh orang India? Jadi ceritanya orang India itu mayoritas beragama Hindu. Ya, walaupun ada beberapa juga yang beragama Muslim, tetapi di India itu memang banyak yang beragama Hindu. Dan orang Hindu di India itu ternyata sangat mensucikan sapi, dan hewan sapi dianggap hewan yang sakral dan harus dilindungi oleh orang India. Kenapa? Karena sapi ini menurut keyakinan Weda itu merupakan disebut dengan Aditi. Apa Aditi? Aditi itu merupakan ibu dari semua dewa yang ada di keyakinan Weda atau Hindu. Nah, atas alasan itulah sapi sangat disakralkan oleh orang India. Jadi kalau Anda pergi ke India, di India itu sapi-sapi di sana itu dimanja sekali. Dimandikan, ya didandani, pokoknya dimanjalah sapi di sana. Karena memang sapi di sana itu konon menurut kepercayaan orang India, sapi itu merupakan hewan ternak yang tentunya banyak sekali manfaatnya. Pertama, sapi bisa diperah susunya, kulitnya bisa diambil, kemudian
sapi juga bisa dipakai tenaganya. Kemudian kotoran sapi pun itu ternyata bisa dibuat pupuk. Jadi orang India pasti memiliki sapi, ya. Kemudian kalau kita berkunjung ke India, itu kalau kita bertamu ke rumah-rumah orang India, entah yang menengah ke atas atau menengah ke bawah, pasti memiliki sapi. Walaupun di kota-kota, karena memang sapi di sana dianggap sebagai hewan yang sakral dan juga disucikan serta harus dilindungi. Sapi itu kan kalau kita lihat adalah hewan ternak yang memang banyak manfaatnya kan. Sapi kan nggak nuntut apa-apa sama kita. Jadi sapi itu kita pakai tenaganya oke, kita ambil susunya oke. Tapi sapi hanya minta apa? Cuma minta rumput kan, sudah gitu aja. Sampai-sampai di India Utara itu ada larangan untuk menyembelih sapi. Dan kalau misalkan ketahuan ada warga negara India bagian utara menyembelih sapi dan sampai memakan dagingnya, maka dia tidak boleh berkunjung ke tempat peribadatan sebelum dia mandi, ya, mandi dan bertobat agar tidak mengulangi lagi untuk makan daging sapi. Jadi orang India itu memang kebanyakan vegetarian. Kenapa begitu ya? Karena memang orang India tidak makan daging sapi. Bagaimana kalau daging yang lain seperti daging domba atau daging kerbau yang nggak masalah. Tetapi kalau daging sapi jangan harap orang India mau makan. Tapi di India bagian selatan ada juga yang memperbolehkan mengkonsumsi daging sapi. Tapi di India bagian utara itu ada larangan. Ya, ada larangan. Nah, kalau di India itu banyak sekali arca-arca yang berbentuk sapi. Jadi kalau misalkan kuil-kuil di India itu ya banyak sekali orang-orang di sana yang tentunya membuat arca-arca yang berbentuk hewan ternak berupa sapi. Itu sekelumit tentang kenapa sapi disakralkan oleh orang India. Dan orang India itu mempercayai bahwa sapi ini merupakan ibu pertiwi yang harus dihormati. Nah, orang India itu mengenal beberapa ibu dalam tradisi India. Pertama, ibu yang melahirkan kita. Itu wajib kita hormati kalau di India. Ya walaupun bukan India kita harus menghormati ibu kan. Kemudian yang kedua adalah di India itu juga mengenal ibu yang tidak melahirkan tapi menyusui. Ya tentunya banyak sekali ini ya, bukan hanya di India, itu harus dihormati. Kemudian ada ibu yang tidak melahirkan, tidak menyusui tapi merawat. Itu juga wajib dihormati. Ya tentunya semua agama mengajari akan hal itu. Nah, jadi hal itulah yang membuat kenapa sapi di India menjadi hewan yang sangat suci, hewan disakralkan. Bahkan kalau di India minimal dalam setahun sekali itu ada yang disebut dengan co-holiday atau disebut hari libur sapi. Kalau bahasa lokal orang India disebut Gopastami. Jadi ada hari libur nasional khusus untuk sapi. Apa yang dilakukan oleh orang India yang disebut dengan Gopastami itu? Jadi Gopastami atau co-holiday itu merupakan sebuah kegiatan yang mendandani sapi, kemudian sapinya diberi hiasan-hiasan, bertujuan agar sapi tersebut masih memiliki kesempatan untuk hidup di kehidupan selanjutnya. Dan begitu setiap tahun, sampai sapi itu tentunya sampai benar-benar tua dan sudah tidak sanggup lagi. Selama sapi itu masih bertahan hidup, masih normal, ya sapi itu akan dihiasi dalam setiap tahunnya yang disebut dengan co-holiday atau hari libur nasional bagi orang India. Hari libur sapi nasional bagi orang India. Dalam bahasa lokalnya disebut dengan Gopastami. Sampai seperti itu orang India itu ya. Ya tentunya kalau kita melihat hal ini ya kita harus menghormati lah. Setidaknya melihat sisi positifnya, bahkan kita harus melihat sisi dari sisi kehewanan ya, karena kan hewan itu juga adalah makhluk yang tentunya makhluk hidup yang harus kita perlakukan secara baik-baik, nggak boleh sembarangan. Ya tentunya ada di beberapa tempat sapi juga digunakan sebagai perlombaan, seperti di Madura itu kan ada lomba karapan sapi. Ya kalau India jangan harap ada perlombaan sapi, karena sapi di sana nggak boleh dibuat mainan apalagi disiksa. Kalau Anda berkunjung ke sana dan tentunya mohon maaf menemukan banyak kotoran sapi berserakan di jalan aspal, itu nggak jadi masalah di India, justru itu keberkahan. Jadi kotoran sapi di sana itu menjadi sebuah keberkahan dan kehidupan bagi orang India.
Kenapa? Ya karena menurut kepercayaan Weda tadi, sapi itu merupakan sumber atau dari semua ibu yang ada di dewa-dewa dalam kepercayaan Weda dan disebut dengan Aditi. Sehingga kalau misalkan kencing sapi, kotoran sapi, itu merupakan sebuah keberkahan bagi orang India. Sehingga mohon maaf, hal inilah yang salah satu penyebabnya kenapa di India itu menjadi negara yang agak kumuh, dan ada juga orang yang menyebut bahwa orang-orang India itu agak sedikit bau, ya karena mereka bercengkrama dan berinteraksi dengan hewan ternak yang bernama sapi, karena sapi di sana sangat disakralkan. Apalagi kalau Anda pernah melihat film Krishna, di sana kan diceritakan bahwa Dewa Krishna itu sangat suka dengan hewan ternak yang bernama sapi itu. Sampai-sampai sapi ini kalau di India merupakan ikon ya, atau sangat ikonik animal in India. Ada larangan sapi, ada larangan makan daging sapi, ada larangan penyembelihan sapi, bahkan sampai ada hari libur sapi nasional kalau di India disebut dengan Gopastami. Ya mudah-mudahan kita bisa mengambil sisi positif lah dari hal ini, dan sudah terjawab kenapa orang India tidak makan daging sapi, bahkan lebih banyak makan vegetarian. Tapi kan kebanyakan orang India juga buncit-buncit. Ya kita kembali lagi kepada bagaimana porsi makannya atau pola makan orang India. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat kepada Anda semuanya. Dan ayo kita lestarikan makan makanan yang sehat, dan tentunya perlakukan hewan dengan sewajarnya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, dan kalau ada kritik dan saran, saya tunggu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.